Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai memasuki sesi diskusi pada pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sebuah tayangan video terkait dengan Smart City atau Kota Cerdas. Kita saksikan bersama. Gerakan menuju kota cerdas atau Smart City kembali bergulir. Terinspirasi dari presidensi G20 Indonesia, Gerakan menuju kota cerdas Smart City 2022 mengedepankan pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui gerakan ini, diharapkan semua warga akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi yang berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga. Gerakan menuju kota cerdas Smart City 2022 juga mengedepankan aspek kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, warga, serta pelaku industri. Karena hanya dengan kolaborasi, kita dapat membangun kota yang penuh energi untuk melakukan inovasi. Yang tidak kalah penting, Gerakan menuju kota cerdas Smart City 2022 juga memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi yang muncul harus mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan yang akan menjadi warisan bagi generasi ke depan. Gerakan menuju kota cerdas Smart City hingga tahun 2022 melibatkan 191 kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2022 terdapat 50 pemerintah kota dan kabupaten mendapat bimbingan untuk mengidentifikasi tantangan maupun potensi daerah masing-masing. Dari identifikasi yang muncul, tersusun sebuah rencana induk pembangunan kota cerdas untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Inovasi yang muncul menyasar seluruh pilar kota cerdas, mulai dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Gerakan menuju Smart City 2022 bukanlah soal teknologi. Semangat gerakan ini adalah inovasi yang menjawab kebutuhan warga. Teknologi hanyalah alat bantu agar inovasi tersebut dapat tercapai dengan lebih cepat dan tepat. Melalui gerakan menuju kota cerdas Smart City 2022, telah lahir kota dan kabupaten yang memiliki rencana pembangunan berbasis kota cerdas yang menyentuh seluruh aspek kehidupan dari setiap warganya. Sehingga tidak ada lagi yang tertinggal di era digital. City 2022, saya nampaknya semakin optimistis ya, Timothy ya, bahwa semakin banyak daerah yang akan mencapai apa yang kita targetkan untuk masing-masing daerah. Tentu saja ini tantangan, tapi kalau dari kemarin kita sudah ada beberapa diskusi yang juga akan dilanjutkan dengan diskusi pada pagi hari ini, tentu akan semakin menambah, memperkaya pengalaman dan juga insight bagi Bapak dan Ibu sekalian. Betul, mungkin sebagian juga di sini sudah mengikuti forum SPBE yang dilangsungkan kemarin. Di situ kita melihat bagaimana berbagai perkembangan baik itu dari sisi aplikasi, sistem, dari cloud computing, AI, artificial intelligence ini sudah mulai diterapkan. Betul, data driven juga. Ini menjadi hal-hal yang sangat-sangat penting kalau kita ingin mengefektifkan bagaimana agar semua kota dan kabupaten kita itu bisa menerapkan smart city. Karena berdasarkan manfaat yang dapat diterima, baik oleh yang menjalankannya maupun oleh warga di tiap kota kabupaten tersebut. Manfaatnya sangat besar, tantangannya juga tidak kalah besar. Tantangan juga tidak kalah besar, tapi itulah mengapa kita semua hadir pada rangkaian 2 hari untuk bersama-sama memecahkan tantangan tersebut. Selama ada 3 diskusi panel dan dalam 3 diskusi panel ini Bapak dan Ibu juga tetap memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung, tentu dengan waktu yang sudah kami persiapkan. Betul. Nah, kalau di sesi yang pertama pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Wisnu Nugroho selaku Managing Editor Info Computer Media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Nah, Info Computer ini sendiri adalah media yang konsisten. Jadi secara konsisten membahas pemanfaatan teknologi digital baik di organisasi termasuk organisasi pemerintahan. Untuk itu kita akan simak nanti karena Pak
Pak Wisnu akan mengundang beberapa narasumber Betul. untuk membahas mengenai tema talk show session yang pertama kali ini, bagaimana kemudian sistem yang terintegrasi. Kalau dari kesehatan akan membicarakan mengenai peduli lindungi, kita juga akan mendengarkan bagaimana kemudian sistem yang terintegrasi bisa mempermudah gerakan menuju Kota Cerdas atau Smart City 2022. Ya, kita akan langsung saja memulai sesi yang pertama. Untuk itu kita berikan tepuk tangan dan menyambut moderator sesi ini Bapak Wisnu Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melewati senja di Terminal Titronadi, menanti Dinda yang mengaku akan kembali. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi di sesi diskusi dengan tema kolaborasi. Terima kasih. Senang sekali saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, dipercaya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memimpin di sesi pertama ini gitu ya. Kalau lihat dari briefnya, tema pertama ini tentang pembangunan yang inklusif dan kolaboratif. Jadi semangatnya keindonesiaan gitu ya. Karena kita tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri, kita harus bergandeng tangan untuk memajukan bangsa ini. Kalau kita perhatikan memang semangat kolaborasi dan maju bersama ini sudah banyak digagas oleh pemerintah. Dan dua kementerian yang saya lihat menonjol itu adalah Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena itu dalam 20 menit ke depan saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bagaimana melakukan sinergi, melakukan kolaborasi sehingga semua warga masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari Smart City. Untuk itu saya akan mengundang pembicara yang akan berbagi topik kali ini. Yang pertama adalah Pak Setiaji, Digital Transformation Officer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah tentu saja tuan rumah Pak Samuel Abdijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan untuk Kang Aji dan juga Pak Semi untuk duduk di atas panggung bergabung dengan saya. Selamat pagi Pak Semi, Kang Haji, semoga sehat. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kang Haji dan juga Pak Semi. Nanti kalau ada waktu 20 menit lagi saya akan coba untuk membuka pertanyaan dari floor jika memang ada dua hal-hal yang ingin didiskusikan. Oke, pertanyaan pertama saya ke Pak Setiaji nih Pak ya. Kan kalau bisa dibilang peduli lindungi itu menjadi contoh sukses gitu ya. Bagaimana digitalisasi dan integrasi gitu bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. Waktu saya dan keluarga saya kena COVID itu ya langsung tuh nggak berapa lama obat langsung dikirim ke rumah saya dan ya seamless lah, tidak perlu lapor kalau saya kena COVID ke Pak RT kayak dulu gitu ya, langsung dikirimin karena datanya sudah terintegrasi. Nah dari bekal berharga dari Peduli Lindungi ini sendiri Pak, apa yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya untuk menciptakan sistem kesehatan masyarakat yang lebih memanjakan warga dan juga mungkin ya meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakat. Silakan Pak Haji, gambarkan. Terima kasih Mas Wisnu. Ya, saya menyapa dulu, di sini ada rekan-rekan saya nih dari Diskominfo ya, sebagai mantan Diskominfo. Selamat pagi ya, Wilujeng Enjing buat teman-teman sekalian. Juga terima kasih buat Pak Semi, Pak Ibeng dan teman-teman sekalian. Jadi bicara mengenai integrasi satu data dan lain sebagainya, saya rasa secara konsep itu sudah banyak dibahas gitu ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan secara cepat dan kemudian bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, kemarin tentunya pada saat kita mengintegrasikan tadi, prinsip yang paling perlu dilakukan adalah kita memang harus membuka ya. Muka diri dan sadar bahwa infrastruktur kita terbatas gitu. Sebenarnya pada waktu kita mengintegrasikan, kita sharing infrastruktur. Contoh seperti Peduli Lindungi, begitu pertama kali kita buka, ada isu terkait dengan infrastruktur. Alhamdulillah kita dibantu oleh Kominfo melalui PDN-nya, sehingga infrastruktur kita cukup terbantu. Kemudian
dibantu juga oleh para kurang lebih 80 mitra ya yang kita sharing API ke mereka sehingga akses untuk scanning termasuk juga ke mall dan lain sebagainya bisa digunakan oleh infrastruktur yang berbeda. Yang penting datanya bisa kita sharing dan bisa dijaga. Sehingga akses Peduli Lindungi yang tadinya hanya 2 juta per hari menjadi 8 juta per hari. Dan kemudian kita kolaborasikan juga dengan seperti misalnya mobilitas yang lain, airport, terus kemudian juga dengan kereta api sehingga begitu mau beli tiket, Anda dicek dulu statusnya, boleh berangkat atau enggak, eligible atau tidak, mengakses ke Peduli Lindungi. Dan itu ada SLA-nya, seperti contoh kereta api itu enggak mau lebih dari 1 detik begitu mengakses, karena begitu lebih dari 1 detik orang akan ngantri dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dijaga SLA-nya. Dan kemudian yang berikutnya lagi, terhadap dengan telemedicine. Kita nggak perlu lagi bangun aplikasi telemedicine tetapi bisa menggunakan aplikasi yang lain kurang lebih 17 layanan telemedicine terhubung dengan Peduli Lindungi. Sehingga begitu ada yang COVID dikirim WhatsApp dan kemudian bisa konsultasi online menggunakan telemedicine dan dikirim obat. Sehingga prinsip kita adalah bagaimana sharing API dengan pihak-pihak lain tetapi tetap dijaga secara data dan lain sebagainya. Nah, mengaca dari proses tersebut, kami memperluas cakupan Peduli Lindungi ke depan, nggak cuma COVID, tapi seluruh layanan kesehatan. Sehingga begitu kita mau vaksin BCG, campak, polio, akan muncul ke dalam Peduli Lindungi. Kemudian juga begitu kita melakukan layanan kesehatan juga akan muncul ke dalam New Peduli Lindungi tadi. Dan itu bagaimana caranya? Tentunya harus kita buat standar. Makanya kita sudah meluncurkan platform Satu Sehat, di mana platform inilah yang menghubungkan. Mungkin Bapak dan Ibu tahu di SPBE ada SPLP ya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Gitu ya. Nah kita juga membuat SPLP di bidang kesehatan sehingga seluruh rumah sakit, seluruh layanan kesehatan yang jumlah 60.000 akan terakses ke dalam platform tersebut dan Bapak dan Ibu bisa mengakses hak Bapak Ibu yaitu data rekam medis yang sekarang tersimpan di dalam sistem kesehatan rumah sakit. Nah kurang lebih itu rencana ke depan sehingga ke depan itu Peduli Lindungi nggak cuma soal COVID. Nggak cuma COVID. Tapi kalau misalnya tadi vaksin, anak vaksin gitu akan juga masuk ke datanya ke sana gitu betul. ya. Kalau saya lagi batuk, minum obat apa juga akan masuk ke sana Ya, seperti itu. betul sekali. Oke. Sampai obat-obatan juga bisa dilihat di sana. Oke, siap. Oke, mungkin nanti saya akan nanya lagi tuh Pak, bagaimana karena kan saya kebayang tantangannya sangat berat tuh ya, ada ribuan rumah sakit dan yang ada di Indonesia gitu. Tapi mungkin saya juga ingin bergeser ke Pak Semi nih Pak. Kan gerakan menuju Smart City ini udah 191-an lebih gitu ya. Berarti sekitar 39% dari kota kabupaten di Indonesia itu udah mengikuti gerakan ini. Nah dari perjalanan 4 tahun kemarin itu Pak, hikmah atau insight apa sih yang bisa didapat dari gerakan ini? Apa tuh yang bisa kita pelajari bareng gitu atas perjalanan tersebut? Ya, gerakan ini kan mulai tahun 2017 ya, kalau nggak salah 2017. Jadi itu memang kita ingin bagaimana melakukan transformasi di tingkat transformasi digital di tingkat kabupaten kota sebenarnya itu awalnya. Ini adalah gerakan transformasi digital. Ya kita menuju suatu era baru, era di mana antara ruang fisik dan ruang digital itu tersambungkan dengan hyper connected. Jadi tidak bisa lagi dipisahkan karena realitas manusia modern sekarang ini bukan hanya ruang fisik tapi juga ruang digital. Nah ini bagaimana kita bisa mentransformkan ini jadi bukan tugasnya di pusat. Kita sebenarnya berbagi kerja nih sebenarnya. Tujuannya ada berbagi kerja sampai ke Pemda-Pemda. Nah itu diharapkan dengan adanya gerakan ini akan ada satu perubahan mekanisme cara kerja atau bisnis proses baru. Yang akan menciptakan suatu budaya kerja baru. Ini yang kita harapkan dengan pastinya peningkatan SDM dan harapannya baru kita memilih teknologi apa yang bisa membantu kita. Itu arahnya ke situ. Karena kami melihat sebelumnya transformasi digital itu didorong oleh teknologi. Padahal transformasi digital adalah mindset. Mindsetnya dulu, mau nggak kita berubah? Bukan kita saudari nanti, kalau enggak nanti semua vendor datang kita yang bingung. Beli vendor yang boleh produk yang mana ya. Pertama kali kita memahami kenapa kita harus bertransformasi. Bukan karena hanya tuntutan zaman tapi memang kedepannya
setiap langkah kita ini perlu data untuk mengambil, khususnya di pemerintahan mengambil kebijakan. Yang namanya data driven policy. Jadi kita sebenarnya di pemerintahan itu banyak sekali datanya, tapi belum pernah dimanfaatkan. Nah inilah kita arahnya ke sana. Jadi membangun smart city itu menuju pada diawali oleh transformasi digital. Habis itu setiap Pemda memahami apa yang saya butuhkan. Karena karakteristik tiap-tiap Pemda itu berbeda. Kita lihat ada apa, siapa yang mau ditunjukkan. Tapi arahnya nanti dimulainya maksudnya, mulai trigger untuk mulainya. Tapi nanti semuanya akan menuju pada smart city yang secara holistik tadi yang kita ajarkan. Nah, program ini adalah kita mengajarkan bagaimana sih kalau kita ingin membangun smart city, dimulai dengan perencanaan. Makanya kami memberikan pelatihan bagaimana mendesain master plan-nya. Setiap kabupaten dan kota harus membuat master plan-nya. Karena membangun smart city tidak bisa 5-10 tahun. Ini adalah berkelanjutan. Bisa 15 tahun, 20 tahun. Nggak mungkin berhenti itu ya. Nggak bisa ini. Habis itu harus setelah mempunyai yang namanya master plan, memikirkan bagaimana pendanaannya. Nah ini pendanaannya tuh bisa dari APBD, bisa juga pakai yang namanya PPP, private partnership. Itu mulai sudah mulai banyak Pemda-Pemda yang tidak punya anggaran cukup, dia bilang oh ini kalau saya tarik 10 tahun saya bisa punya program ini, kan lebih murah kan? Kalau ditarik ke depan kan sih mahal. Ini juga KBBU ya kalau sekarang itu ya, KBBU itu program KBBU. Dan itu pusat sudah menyediakan instrumennya bagi Pemda. Jadi setelah punya master plan-nya, rencanakan mana dulu yang mau dijalankan, bagaimana pendanaannya. Pendanaannya bisa dilakukan dengan APBD sendiri atau tadi kerjasama. Nah itu kira-kira yang tujuannya. Dan nantinya akan terjadi ada smart city, smart province, akhirnya menuju smart nation. Itu kira-kira. Terima kasih. Berarti memang berangkatnya dari masalah apa yang ingin diselesaikan Pak ya, bukan teknologi apa baru kemudian nyari masalah gitu Pak ya. Benar, karena itu. Jadi memang ini kan namanya disruption ya. Disruption itu kan kalau kita bilang berkonsep berpikir startup itu kan masuknya pikir ini ada masalah apa yang saya bisa selesaikan. Ya. Nah itu, jadi jangan teknologinya dulu. Kalau nanti kita belanja nggak tahu apa yang mau dibelanjain, mau dipakai apa. Jadi saya menyelesaikan membuat efisien apa di dalam pemerintahan saya. Habis itu baru panggil expertnya, barulah kita belanja teknologinya. Ya, oke. Berarti masalahnya dulu dan kadang-kadang mungkin teknologi bukan solusi ideal gitu ya. Mungkin malah melibatkan masyarakat, melibatkan itu. Jadi digital sebenarnya kadang-kadang juga bukan jawaban semua masalah gitu. Benar, kadang-kadang kalau kita lihat, oh ternyata ini adalah penyederhanaan bisnis proses. Kan nggak perlu teknologi. Ya. Oh ternyata dari tadinya harus beberapa meja yang dilewatin, oh ternyata ini bisa. Ya. Lebih cepat. Itu juga inovasi transformasi digital menuju smart city. Ya. Ya, digital saja paling hanya mengakselerasi kalau memang dibutuhkan sehingga memang masalah lebih cepat dibutuhkan, solusi lebih cepat keluar. Kira-kira gitu Pak ya. Mungkin masih ke Pak Semi nih Pak. Saya kemarin ikut forum SPBE itu Pak, dan di situ kan pesan utama yang saya dapatkan gitu kan ya itulah bahwa pemerintah pusat itu sudah membantu dengan menyediakan sebuah platform yang terintegrasi baik dari SPBE maupun pusat data nasional. Jadi kira-kira daerah itu nggak perlu buat aplikasi sendiri, nggak perlu bangun dan mengelola pusat data sendiri, semua disediakan jadi bisa bisa fokus kepada inovasi. Jadi kira-kira itu Pak ya yang saat ini sedang disediakan pemerintah pusat. Jadi kalau terkait pusat data memang disarankan tidak membangun sendiri karena tidak akan lebih efisien kita bangun sendiri. Cost kita paling besar. Di pemerintahan pun kita tidak akan membangun semuanya. Itu buat kebutuhan pemerintah. Di seluruh negara dimanapun tidak cukup pemerintah akan membangun semua data centernya. Okay. Yang akan dibangun oleh pemerintah adalah data center untuk melayani informasi-informasi yang sifatnya sensitif dan strategis. Okay. Yang tidak boleh ditaruh di pihak ketiga. Nggak mungkin yang namanya 4 data center itu bisa melayani seluruh Indonesia, itu nggak mungkin. Kami menyadari itu. Kebutuhannya Peduli Lindungi aja meningkatnya sangat tajam. Itu pun kita akan kerjasama. Jadi begitu tidak sensitif silakan. Selama menggunakan layanan cloud yang ada di Indonesia. Sudah ada aturannya.
Makanya banyak sekali industri sekarang berkembang cloud. Karena kalau kita membangun sendiri yang namanya data center, kecuali memang ada mungkin dimungkinkan yang namanya informasi-informasi yang confidential. Itu malahan kami menyarankan tidak boleh masuk ke internet, harus ada ruangan khusus penyimpanan, orang masuk ke ruangan itu pun dipantau gitu. Iya. Nah itu kan hanya lembaga-lembaga tertentu yang ini. Kan pemerintah sendiri kan juga sudah masuk kepada pemerintahan yang open government. Ya, tapi hanya beberapa ini. Jadi disarankannya nah terkait aplikasi umum ya, aplikasi yang sama digunakan oleh semua kementerian, lembaga dan daerah itu akan kita provide. Kita akan siapkan. Kenapa? Karena ada duplikasi dan juga nanti akhirnya tidak saling bicara. Apa sih aplikasinya? Mamanya tentang keuangan, itu ada Sakti mamanya itu. Atau kalau tentang kepegawaian Sri Kandi tentang e-office-nya. Jadi yang sama kita buatkan satu. Tapi kalau ada layanan khusus atau aplikasi khusus yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja daerah, boleh, tidak dilarang. Tapi kalau begitu aplikasinya sifatnya umumnya akan berinteraksi dengan kementerian, lembaga dan daerah, jadi akan berinteraksi, itu akan kita siapkan. Supaya tadi kalau enggak, sekarang ini sebenarnya di Indonesia itu semua pemerintahan itu sudah punya aplikasi. Total aplikasi yang kita lakukan assessment kemarin jumlahnya itu 27.400. Seluruh Indonesia tuh ya. Seluruh Indonesia. Dan datanya nggak saling terkoneksi tuh ya. Dan tidak saling ngomong dan mungkin juga sudah nggak dipakai. Saya baru pulang dari Singapura kemarin, ketemu dengan pengendali e-gov-nya sana. Di awal-awal aja mereka bilang, wah kami juga kebanyakan tuh. Awal-awalnya mereka potong 9.000. Dipotong karena banyak juga. Sama juga di tiap negara. Jadi, pasti kayak gitu. Itu masalah klasik. Jadi semuanya itu ya? mengalami proses itu. Nah kita juga, nah ini kita akan melakukan assessment, mana aplikasi yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan silakan matiin. Kalau nggak itu bisa jadi penyakit malahan. Ya, bisa jadi robot kah, bisa jadi tempatnya orang masuk untuk ngehack. Nah ini juga kelemahannya di pemerintahan. Kalau sudah nggak dipakai itu didiemin. Termasuk server. Server kalau nggak dipakai orang dicabut listriknya karena itu menjadi robot. Kalau komputer yang kita nggak pakai kita masih tetap nyalakan, itu bisa jadi robot yang digunakan oleh orang lain yang seolah-olah yang membuat kita. Nah ini bahayanya. Jadi ya kembali lagi kalau data center pastikan tidak. Tapi kalau ada kebutuhan khusus itu bisa diajukan lewat forum pembangunan data center. Jadi bisa. Tapi kalau memang hanya kebutuhan ini pakailah cloud. Kalau saya sih dorongnya cloud. Bentar lagi kami di Kominfo mengeluarkan yang namanya satu kebijakan cloud first policy. Jadi diutamakan menggunakan cloud. Cloudnya sudah ada di Indonesia sudah banyak. Ada Telkom, ada perusahaannya banyak sekali. Dan semuanya ada di Indonesia. Karena memang semua data pemerintah harus ada di Indonesia. Itu sudah ada PP-nya, PP 71. Jadi kalau swasta masih dibolehkan, tapi yang pemerintah wajib hukumnya. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kang ke Pak Haji nih Pak, tadi kan saat ini sedang terjadi konsolidasi aplikasi, konsolidasi data dari pemerintah pusat. Nah kan sekarang Peduli Lindungi kira-kira udah mulai duluan gitu ya. Apa Pak, hikmah dari perjalanan itu ketika Peduli Lindungi dan mungkin kalau saya kebayang ada ratusan rumah sakit negeri dan swasta, ribuan mungkin ya puskesmas gitu kan, datanya kemana-mana, aplikasinya mungkin juga beda-beda juga gitu kayak yang ditemui sekarang. Apa Pak yang dilakukan dan ya bisa sharing di sini? Ya oke. Mungkin tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Semi terkait dengan jumlah aplikasi. Di Kementerian Kesehatan juga menyumbang Pak terhadap 24.000 tadi ya, total 400 aplikasi yang kalau kita cek di masing-masing puskesmas, rumah sakit, puskesmas saja ada 70 aplikasi ya untuk input data malaria, SITB dan lain sebagainya. Kemudian di rumah sakit ada kurang lebih 50 aplikasi. Nah mengaca dari itu, di dalam blueprint kita yang sudah kita launching tahun lalu, kita akan mereduce ya, mengurangi jumlah puluhan aplikasi tadi hingga jadi 8. Nah gimana caranya? Karena kita merubah mindset kita bikin aplikasi itu bukan buat bikin laporan. Ya, selama ini yang kita lakukan, begitu kita pengen dapat data malaria bikin aplikasi Simal, begitu pengen dapat data TB bikin aplikasi. Semua berdasarkan jenisnya. Padahal itu bisa kita cut
dengan pendekatan layanan. Jadi begitu ada orang ke rumah sakit, kemudian didiagnosis diabetes ataupun juga malaria, kan dicatat oleh dokter ataupun oleh petugas nakesnya. Itulah yang kita ambil langsung dari sistem rumah sakit, dari lab, seperti pada saat COVID. COVID kan begitu tes vaksin, datanya kita ambil langsung dari lab. Nggak perlu lagi lapor-lapor, dinkes dan sebagainya. Nah itu yang kita lakukan. Nah untuk menuju ke sana, makanya kita buat platform isinya standar. Standar berisikan kodifikasi, kode obat, kode layanan, menggunakan yang ada seperti ICD-10, ICD-9, dan lain sebagainya, termasuk pertukaran datanya. Nah kebetulan kalau di kesehatan itu sudah ada international standard namanya FHIR. Begitu rumah sakit ada layanan, dikonvert ke data tersebut, kemudian dikirim ke sistem kita, kemudian bisa dibaca oleh rumah sakit yang lain. Kalau ke dokter itu kan biasanya kita selalu ditanya, punya riwayat obat nggak, riwayat alergi nggak, golongan darahnya apa gitu ya, itu 1 menit sendiri. Nah kalau yang pingsan, gimana nanyanya? Begitu dikasih obat, terus kemudian dia punya alergi, bisa meninggal. Nah oleh karena itu penting riwayat rekam medis itu kita dorong. Nah untuk menuju ke situ, pertama standar, karena begitu kemarin pada saat COVID, ada kode vaksin baru, sistemnya beda-beda sehingga nggak nyambung. Termasuk ada tambahan puskesmas lab itu juga nggak nyambung karena kodifikasinya beda. Makanya itu yang kita standarkan. Jadi kurang lebih ada 9 standar yang kita siapkan. Mulai dari layanan, terus kemudian kode obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Kita buka kamusnya, Bapak dan Ibu tinggal buka dan kemudian jadikan referensi. Seperti kode wilayah yang dilakukan oleh Depdagri. Dan kemudian yang lainnya adalah regulasi. Jadi kita juga sudah siapkan, mewajibkan seluruh rumah sakit layanan kesehatan harus digital, berbasis medical record sampai dengan 2023. Kalau enggak, akreditasinya akan jelek. Itu yang kita lakukan. Berarti semua rumah sakit di luar sana di Indonesia itu akan menggunakan sistem yang sama? Ya, jadi SIM RS dan lain sebagainya silakan dikembangkan masing-masing, karena bisnis prosesnya beda. Yang penting adalah standarnya sama. Oh, jadi Standarnya. ketika sakit batuk, sakit paru gitu ada standarnya, ada kodenya sendiri gitu ya, dan itu harus digunakan oleh semua rumah sakit. Betul, seperti Meskipun Panadol gitu ya. SIM RS-nya tetap berbeda-beda, tetapi standar Betul. informasi obat, informasi penyakit itu sama di semuanya. Ya, karena begitu kita misalnya menyiapkan satu aplikasi yang sama buat semuanya, bisnis prosesnya beda, itu akan ribet sekali ya. Apalagi merubah untuk tadinya nginputnya model A menjadi model B, itu butuh behavior change yang sangat. Maka kita menggunakan sistem yang existing. Berarti yang akan diikutin adalah standarnya itu ya. Dan ini kepentingannya juga menggerakkan para ekosistem ya, seperti startup dan lain sebagainya ikut bersama-sama mengembangkan. Tadi ada SIM klinik ya, itu juga dikembangkan oleh swasta, silakan saja, ataupun bisa dikembangkan oleh pemerintah juga silakan saja. Yang penting standarnya sama. Ya. Itu akan terasa dampaknya ketika misalnya kalau misalnya demam berdarah di sebuah area itu akan mudah terdeteksi ya, karena memang langsung ada datanya yang terkumpul di. Bahkan kita bisa tahu daerah mana ternyata orangnya lagi pada pusing karena banyak beli Bodrexin, itu bisa. Banyak beli Bodrexin itu akhir bulan jangan-jangan. Silakan Pak. Ya, saya tambahkan dikit terkait SPBE ya. Jadi kalau kita bicara SPBE, khususnya kan ini kan sistem pembayaran berbasis elektronik ya. Apa sih sebenarnya layanan pemerintah itu? Ada 3 cuma. Masyarakat, bisnis, dan sesama pemerintah. Nah di situlah kita mau coba, umpamanya masyarakat dari lahir, kan urus akte kelahiran, sampai akte kematian. Atau kalau nanti urusan kawin juga, atau dia ini tutup perdatanya. Itu, jadi kita melihatnya dari situ, layanannya apa saja kepada masyarakat. Jadi biar nanti masyarakat jangan semua, dinas, kalau di daerah kan dinas atau di pusat adalah kementerian tuh punya semua aplikasi semua. Jadi ada 36 aplikasi dia harus punya. Satu aja yang terkait layanan masyarakat. Apa sih kira-kira yang terkait layanan masyarakat? Yang tadi saya beri contoh kan dari lahir sampai mati. Dan itu sama dari ujung. Ya ujung nggak. Dia menikah pasti di dalamnya. Perusahaan juga demikian. Dari ngurus izin sampai kena denda. Kalau dia tidak Jadi izinnya juga contohnya ngurus izin restoran, pasti kan ada IMB-nya, ada terkait kesehatannya, karena higienisnya, ada yang lainnya. Jangan disuruh bisnisnya itu pergi ke satu tempat, satu aplikasi aja. Semua perizinan di daerah itu satu. Sisa kalau restoran tuh perlu izin apa aja, cetik, kan ada pilihannya tuh.
Untuk izin yang lainnya bagaimana itu kayaknya. Jadi itu arahnya jadi berfokus pada layanan ya. Apa? Nanti juga dengan sesama pemerintah, apa sih kita kira-kira yang hubungan kita sesama pemerintah? Nah itulah kita buat bangunkan aplikasinya. Iya. Jadi tidak terlalu banyak, paling cuma ada 3 kan. Jadi 3 kan, layanan masyarakat, layanan bisnis, dan sesama pemerintah. Iya, betul. Daripada yang tadi 27.400 itu. Iya karena itu ya dari ujung Aceh sampai ujung Papua sama aja ketika yang akta lahir, KTP, surat nikah, surat kematian itu sebenarnya sama dokumennya. Tapi kadang-kadang kan pindah kota, pindah kabupaten kita harus ngurusnya berbeda lagi gitu ya. Oke, menarik gitu ya Pak ya. Kita harus ke Indonesiaannya. Oke, mungkin karena waktunya sudah mendekati akhir untuk Pak Aji dan juga Pak Semi. Sebenarnya ini lagi ngumpul nih banyak kepala daerah. Apa sih harapannya gitu? Mungkin dari Kementerian Kesehatan apa Pak harapannya kolaborasi yang bisa diharapkan dari kepala daerah? Ya, betul. Sebenarnya saya bersyukur juga ya pernah di Kominfo. Karena biasanya kalau ngomongin kesehatan yang kalau begitu koneksi ke daerah yang dihubungi dinas kesehatannya. Padahal ngomongin digital harusnya colek-colek di Kominfo gitu ya. Makanya sekarang pada waktu kami melakukan integrasi dan lain sebagainya, Diskominfo juga harus kita libatkan. Karena banyak hal yang bisa disinergikan dengan Diskominfo di wilayah tersebut. Jadi Kementerian Kesehatan jangan hanya ngomongin sektor di kesehatan saja, padahal juga berhubungan dengan yang lainnya. Nah itu satu hal. Nah kemudian yang berikutnya lagi tentunya dukungan buat rekan-rekan untuk mulai mengarahkan ya dinkesnya, rumah sakitnya untuk terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Kita sudah roadshow ke Jawa Bali dan minggu depan adalah Banten. Kurang lebih saat ini sudah 7.000 yang terintegrasi dengan Satu Sehat ini. Target kami adalah 60.000 layanan kesehatan termasuk apotek ini tentunya butuh support dari daerah agar layanan kesehatan ini di rumah sakit, puskesmas nggak ada lagi 70 aplikasi, 50 aplikasi yang memberikan beban buat para nakes sehingga mereka akan lebih efisien untuk memberikan layanan. Paling tidak di puskesmas hanya 1 aplikasi, Simpus. Di rumah sakit hanya 1 aplikasi, SIM-RS. Di lab juga 1 aplikasi. Modulnya semua kita standarkan. Kurang lebih itu, makasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Pak Semi, harapannya? Untuk membangun membangun smart city itu perlu waktu yang panjang. Untuk itu kalau bisa diharapkan ini di Pemda itu punya perda terkait smart city. Karena nggak mungkin 5 tahun itu selesai. Makanya 5 tahun pertama tuh apa? Jadi sudah tahu. Jadi kayak GBHN dulu kalau di Indonesia. Buat program 20 tahun. Untuk itu perlu punya perda. Tahapan 5 tahun pertama apa? Tahapan 5 tahun kedua apa? Tahapan 5 tahun ketiga apa? Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Karena kan uangnya nggak mungkin hanya untuk ini kan, untuk yang lainnya. Tapi kalau dengan planning yang jangka panjang tadi, kita bisa merencanakan dengan baik dan juga bisa melihat oh ini mana yang bisa menggunakan dana dari APBD ataupun nanti dari pihak partner KBBU tadi, pendanaan dari luar. Mungkin juga bisa mengeluarkan nanti kan sudah ada instrumen juga Perda juga Pemda kan juga bisa mengeluarkan surat utang namanya. Nah ini. Jadi bisa kalau tahu tadi punya planningnya tadi jangka panjang, kita tahu juga bagaimana melaksanakan termasuk pendanaannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Semi. Masih ada waktu nggak untuk tanya jawab satu untuk panitia? Atau udah? Udah habis ya? Oke, mungkin itu aja nanti bisa silakan untuk menghubungi Pak Semi maupun Pak Aji di sini masih akan ada di sini sampai nanti siang. Terima kasih Pak Seti Haji dan juga Pak Semi atas diskusi yang menarik. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun seperti gerak ceria tari tifa, bahagianya hati Kanda melihat Dinda akhirnya tiba. Mari kita buka lebar pintu kerjasama untuk kejayaan Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Susu sudah memandu diskusi pertama pada pagi hari ini. Kami mohon untuk merapat, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak-bapak bisa pasang senyum yang paling cerah, paling bahagia, paling ganteng pokoknya pada pagi hari Paling cerah, ini. paling smart. Iya. Betul. Oke, kita foto 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mas Wisnu Nugroho juga sudah memandu perbincangan di sesi pertama tadi.